Amma ba'du, hadirin jemaah Masjid An-Nur, biasa menjaga kita yang menuntun kita untuk selalu taat. Hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas dan kita akan fokus kepada, karena hadirin, manusia itu kalau dia ditimpa penyakit tidak akan lebih dari 2 penyakit. Yang pertama penyakit badan, yang kedua penyakit hati. Ya. Jadi kalau bukan penyakit badan, yang kedua penyakit hati. Ada orang yang badannya sehat, berotot misalnya kuat, ternyata dia ditimpa penyakit hati. Dan ini nanti akan kita ketahui apa saja penyakit-penyakit hati tersebut. Kalau penyakit badan itu bisa dilihat, kelihatan dari tubuhnya, cara berjalannya misalnya, atau dari kondisi tubuhnya. Akan tetapi kalau penyakit itu adalah penyakit hati, maka sulit dia dideteksi. Kadang ada seseorang ditimpa penyakit hati, dia tidak merasa, dan dia tidak sadar kalau sedang ditimpa salah satu dari penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu, ikhwatal iman, azallahu wa iyyakum, hati kita ini harus dijaga dengan baik. Mungkin pernah ada yang dengar nyanyiannya Agim gitu. Terus apa? Ya. Mungkin kita pernah dengar nyanyian Agim gitu, yang jagalah hati, jangan dinodai. Ini memang seperti itu. Karena hati itu ikhwatal iman, azallahu wa iyyakum, dia yang menjadi penggerak langkah kaki kita, apa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, bahkan kemana mata kita memandang, apa yang kita inginkan, itu disebabkan oleh hati seseorang. Maka kalau hati ini baik, perbuatannya akan baik, ucapannya akan baik. Makanya suatu hari sahabat Mu'adz atau Zubair bin Jabal, atau mungkin Zubair bin Awwam, Mu'adz bin Jabal mengatakan, hati seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Semua kita nggak tahu isi hati orang, isi hati, bahkan isi hati pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman kita. Dari mana kita tahu isi hati mereka? Dari ucapan mereka. Dari mana kita tahu? Dari perbuatan mereka. Karena kata Mu'adz, kalau pengen tahu isi hati orang, tunggu sampai dia berbicara. Karena hati itu ibarat wadah, teko, tunggu apa yang dia tuangkan. Kalau dia menuangkan teh misalnya, berarti isi hatinya sesuatu yang manis. Kalau dia tuangkan misalnya racun, berarti sesuatu yang buruk itu dari isinya. Ya, ini masalah. Maka kalau dia baik seluruh perbuatan kita, ucapan kita, langkah kita, keinginan kita. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak baik, itu tanda bahwa kita sudah tertimpa penyakit hati. Kalau kita berbicara yang tidak baik, itu tanda bahwa kita tertimpa penyakit hati. Ini cara mendeteksi. Lihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Karena itu semua berasal dari hati. Makanya suatu hari Luqman Al-Hakim, ketika dia diminta oleh majikan untuk menyembelih seekor kambing, kata majikannya, wahai Luqman, ambilkan 2 anggota tubuh yang paling baik. Disembelih kambingnya, diambil lidah sama hatinya. Kemudian suatu hari di sebelum menyembelih kambing lagi, kata majikannya, ambil 2 anggota yang paling buruk.
Lalu diambil oleh Umar hati dan lisannya. Maka kalau heran sang majikan, lalu dia bertanya, kenapa waktu saya minta untuk ngambil yang terbaik kamu ambil hati dan lisan, kemudian waktu saya minta untuk ngambil yang anggota tubuh yang paling buruk kamu ambil hati dan lisan? Kata Luqman, sama seperti tadi Pak. Orang kalau dia hatinya baik, maka akan baik lisannya, baik seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau hatinya buruk, maka akan buruk ucapannya, buruk semua anggota tubuhnya, perbuatannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza salaha salahal jasad kullu. Kalau segumpal daging itu baik, benar, semua yang kita lakukan benar. Ucapan kita benar, pendengaran kita baik, kemudian tingkah laku kita juga baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya baik, kata Nabi. Wa idza fasadal jasad kullu. Kalau segumpal daging ini sudah rusak, enggak benar, semuanya enggak benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa hiyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Hati manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati ini yang dinilai, Pak. Hati kita yang dinilai sama Allah, bukan tubuh kita. Makanya enggak ada orang yang mulia di hadapan Allah karena dia kaya. Enggak ada yang mulia di hadapan Allah karena dia ganteng, cantik, enggak ada. Karena dia kuat, tinggi, besar, enggak ada. Atau karena dia kulitnya putih. Kata Nabi, la fadla li Arabiyyin 'ala al-'ajami. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang selain Arab. Wala aswad 'ala al-ahmar. Yang kulitnya hitam enggak lebih baik daripada yang putih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau fisik itu enggak dinilai sama Allah. Yang dinilai adalah hati. Kadang kita lihat ada orang sholat subuh di kita nih Pak. Sholat subuh berjamaah, gerakannya sama nggak Pak? Sama-sama ruku, ya kan? Sama-sama sujud. Tapi hatinya belum tentu sama. Hati kita belum tentu sama, maka nilai pahala kita, nilai kita di hadapan Allah juga pasti beda. Ya kan? Karena yang dinilai oleh Allah adalah hati. Ada orang doa sama Allah, dia angkat tangannya, kemudian dia sampaikan hajatnya kepada Allah, tapi bisa jadi hatinya lalai. Ya kan, sekedar mengucapkan kalimat-kalimat yang dia tidak merasakan kata-kata, yang dia tidak merenungkan, ataupun kalimat-kalimat itu tidak keluar dari hatinya, dari hati yang paling dalam. Lalai. Atau ada orang sholat Pak, sholat sunnah, sholat wajib, gerakannya sudah melakukan sholat, tetapi hatinya mungkin melayang kemana-mana, gitu kan? Badannya di masjid, ruhnya di alam yang lain, gitu kan? Ini beda penilaiannya dengan orang yang badannya di masjid, sholat, hatinya pun hadir melaksanakan sholat. Ini beda. Yang dinilai oleh Allah hati seseorang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu tidak menilai dan tidak melihat dari penampilan ataupun jumlah kekayaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kalian, kata Allah, dan amal perbuatan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Maka hati ini, jamaah hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Karena hati kita ini mudah terwarnai. Hati kita itu lemah. Kadang hari ini baik, karena lingkungan dia berbelok misalnya. Kadang hari ini hati kita pun syukur misalnya, tapi karena lingkungan, karena melihat ini dan itu, berkurang rasa syukur kita, maka dia mudah berbelok, berubah arah, mudah terwarnai.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam baina isba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Hati manusia itu di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah itu membolak-balikkan hati manusia sekehendaknya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara doa yang kita hafal, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya hati itu bahasa Arabnya Pak, qalbu. Karena qallaba yuqallibu itu artinya berbolak-balik. Karena hati manusia itu terbolak-balik, berubah-ubah. Ya. Hari ini kita senang dapat sepeda motor baru misalnya. Lihat tetangga punya mobil, berubah hati kita, gitu kan? Besok kita beli mobil, lihat tetangga mobilnya lebih keren, berubah lagi hati kita, berubah-ubah. Nah, maka di sini kita harus menjaga, gitu kan? Yang harus dilakukan adalah menjaga hati. Ya. Dan manusia itu ikhwatal iman, dia bisa menyembunyikan isi hatinya, tetapi isi hati manusia tidak bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu tahu isi hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, bahkan isi hati manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wal fuad. Fuad ini juga kalimat lain dari hati. Jadi fuad itu artinya hati, qalbun juga artinya hati. Wal fuada, hati itu kata Allah, kullu ulaika, semuanya kana anhu mas'ula, pasti akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa penyakit hati. Mungkin kita sudah mendengar begitu ya tentang penyakit-penyakit hati tersebut. Di dalam Al-Qur'an disebutkan penyakit hati itu ada 3. Yang pertama, bukan penyakit hati. Maksudnya hati itu dibagi menjadi 3 di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dinamakan dengan qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati yang selamat itu hati yang sehat, kuat, bugar. Yang kedua, hati yang sakit, sakit-sakitan. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Ya. Kalau hati yang mati ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang dia keinginannya, gitu kan? Kemudian dia senang dan benci semata-mata karena hawa nafsunya. Kemudian dia selalu dibutakan oleh hawa nafsunya, keinginannya, kecuali tidak ada keinginan kecuali keinginan hal yang tidak baik, gitu kan? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nasihat tidak masuk. Nah, ini kalau ada kadang misalnya kita dengar hadis Nabi, wasiat Nabi, kok nggak meresap nih, gitu Pak? Nggak masuk nih. Ini ustadznya yang nggak benar nyampeinnya, atau jangan-jangan kita nggak salah, yang nggak benar, gitu Pak? Iya. Kadang misalnya kita dengar ustadz, wah ini ustadznya kurang enak, nggak masuk misalnya. Jangan disalahin ustadznya. Jangan-jangan hati kita yang keras, dia tidak bisa menerima, menyerap. Karena ada namanya hati keras, Pak. Dalam Al-Qur'an itu, "Tsumma qasat qulubukum," kata Allah. "Min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian disebabkan dosa-dosa, hati kalian itu kata Allah, dia mengeras, Pak. Fahiya kal hijarah, maka dia seperti batu, hijarah, hajar, seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan hati manusia kadang lebih keras daripada batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena batu itu kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar. Batu itu kata Allah, sekeras-kerasnya batu, sekuat-kuatnya batu,
kadang itu ada mengalir sungai dari batu-batu tersebut. Wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah, kadang dia juga terpecah jatuh karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batu. Tapi kalau hati manusia itu kalau dia sudah keras, kadang dia tidak bisa meresap sama sekali. Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati manusia itu ada 3 macamnya, jenisnya. Jadi kalau disampaikan nasihat, disampaikan Al-Quran, disampaikan nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan manusia itu hatinya seperti 3 jenis tanah kata Nabi. Hati kita nih Pak, seperti 3 jenis tanah. Tanah yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada jenis tanah. Kalau dia disiram hujan, hujan itu diserap dan dia menumbuhkan tumbuhan. Ini hati yang baik. Tapi ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jenis tanah kalau dia diturunkan hujan, dituruni hujan, dia tidak bisa menyerap hujan tetapi dia menampung air. Masih bisa dimanfaatkan. Ini mungkin jenis yang kedua yang nanti hati yang sakit begitu. Ada yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenis hati manusia itu dia tanah ketika disiram air hujan tidak menyerap air dan tidak menampung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seburuk-buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang ketika disampaikan nasihat kepada mereka, disampaikan Al-Qur'an wasiat-wasiat kepada mereka, bahkan mereka tidak menoleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada keinginan untuk melihat kepada kebaikan-kebaikan. Ini jenis hati kita, Pak. Ya. Ini yang pertama, hati yang mati. Kalau hati yang kedua, itu hati yang sakit, Pak. Hati yang sakit ini dia berimbang antara kebaikan keburukan. Siapa saja yang menang, maka dia akan ikuti. Ya. Jadi ini kadang dia semangat melakukan kebaikan. Kalau kumpul dengan orang-orang baik, gitu kan, teman-teman yang baik, dia ikutan baik. Tetapi juga kalau dia memiliki kesempatan untuk melakukan keburukan-keburukan, lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk, dia juga melakukan keburukan. Tetapi dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di waktu-waktu tertentu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang sakit. Ya, antara keduanya gitu kan. Jadi saling tarik menarik, siapa yang condong, siapa yang kuat. Ini hati yang sakit. Ya. Kalau yang mati tadi benar-benar tidak mau menerima. Kalau hati yang sakit ini dia masih berimbang, dia banyak melakukan dosa, tetapi ada hari-hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semoga yang begini jangan sampai dicabut nyawanya lagi berbuat dosa, Pak. Ya. Jadi harus segera langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hati yang pertama ikhwatul iman, yang ini nanti insyaallah akan jadi pembahasan kita, adalah hati yang selamat, qalbun salim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari kiamat itu, Pak, kata Allah, la yanfa'u malun, harta itu tidak berguna. Artinya apa? Seandainya kita punya harta untuk menebus, itu enggak bermanfaat di hadapan Allah. Apalagi di sana kita enggak punya harta. Artinya Allah membuat permisalan sesuatu yang mustahil gitu kan. Punya aja enggak mungkin, apalagi enggak punya di hari kiamat. Wala banun, juga anak-anak kata Allah, mereka tidak akan bermanfaat. Kita mau menebus diri kita dengan anak-anak kita juga tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat kata Allah, qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu ikhwatul iman adalah hati yang dia bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Betul, syirik yang besar, syirik yang kecil. Ini yang paling penting, Pak. Masalah kesyirikan ini. Iya. Atau hal-hal yang dekat dengan kesyirikan. Iya. Itu kalau kita bahas masalah kesyirikan, Pak, dan macam-macamnya, itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Atau mungkin dia belum sampai kepada kesyirikan, tetapi dia bisa mengarah ke sana, atau mungkin dia masih bagian-bagian kecilnya. Ya. Misalnya orang
apa Pak? Jatuh cicak misalnya gitu, berprasangka buruk kepada Allah. Apa urusannya sama Allah cicak jatuh gitu ya? Langsung berusaha sama Allah. Jangan-jangan mau begini. Ini berusaha sama Allah. Kita sudah berusaha Allah akan menakdirkan sesuatu yang buruk untuk kita. Ya kan? Mata kirinya berkedip, langsung berusaha sama Allah. Ini kita tidak merasakan Pak. Maksudnya tidak kita sadari bahwa kita sedang berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya gatal yang kiri, kalau yang kanan senang. Ini melihat yang baik gitu. Ini yang artinya ini hati ketika dia punya hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa hatinya tidak selamat. Orang yang hatinya selamat itu dia bersih. Ya, dia bersih, hatinya bersih dari kesyirikan. Ini yang paling pertama. Bagaimana kita kepada Allah? Tinggalin dulu nih kita sama manusia, sama anak istri, teman-teman. Allah dulu yang paling utama. Bagaimana kita bersikap kepada Allah? Ya. Apakah kita ini orang yang selalu berburuk sangka, gitu kan? Ataukah kita dan yang lain sebagainya? Ya. Jadi hati seseorang bersih dari kesyirikan. Ini orang yang hatinya selamat. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya selamat itu orang yang hatinya bersih dari apa? Dari iri, kemudian dengki, kemudian membenci sesama, begitu kan? Kadang kan kita ini Pak, subhanallah ya. Kata Nabi SAW, setan itu Pak, dia sudah malas minta kita atau menggoda kita untuk menyembah berhala. Tinggal manusia itu dipecah belah, ya. Dibuat kita ini saling iri, gitu kan? Saling dengki, saling membenci. Dan ini menjadi sifat tentang Nabi. Kata Allah, kata Nabi SAW, la tanafasu wa la tadabaru wa la, banyak sekali kata Allah. Kata Nabi SAW, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, tidak bertegur sapa, jangan saling iri dan jangan saling ini. Kata Nabi SAW, la tajassasu, kemudian jangan mencari-cari, mengorek-ngorek keburukan orang. Ini adalah hati-hati yang selamat. Ya. Jadi hati yang dia tidak kikir, kemudian hati yang dia tidak merasa lebih daripada orang lain, gitu kan? Kemudian banyak penyakit-penyakit hati. Ini yang harus kita bersihkan Pak, dari diri kita. Kemudian orang yang hatinya selamat, jamaah salat Jumat rahimani wa jamaah salat. Hadirin kebiasaan Jumat ini mungkin Pak. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah dia selamat dari keinginan-keinginan yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat dari hal-hal yang bisa menghalangi dia dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk hati yang selamat. Karena ikhwatal iman azallahu wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala diantara anjuran Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu cara untuk mendapatkan menggapai hati yang selamat itu adalah dengan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang enak, kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Setiap orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jujur ucapannya, kata Rasulullah.
Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau orang yang jujur lisannya, jujur ucapannya, itu kan sudah tahu. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang yang dibersihkan hatinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Hati yang bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah setiap hati manusia yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya bersih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la ithma fihi, hatinya ini tidak dikotori dengan dosa-dosa, kata Rasulullah. Wala baghya, lalu hatinya tidak diisi dengan kezaliman, kata Rasulullah. Wala ghilla, juga tidak ada kedengkian, wala hasad, dan tidak ada hasad. Ini hati yang bersih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang dia takut kepada Allah, hati yang bersih, hati yang dia tidak diisi dengan keburukan, lalu dengki dan iri, kata kedengkian dan iri, kata Rasulullah, dan hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang selamat. Ya. Hati yang bersih, yang bertakwa kepada Allah, kemudian tidak ada hasad, tidak ada dengki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah afdalun nas, manusia yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari ikhwatul iman azallahu wa iyyakum, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hurima 'alan nar kullu hayyinin layyinin qaribin minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang qalbun salim, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dan melindungi wajah seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka, Pak? Hayyinin layyin, orang yang suka memudahkan, tidak banyak mempersulit, gitu. Kadang-kadang kita begitu, Pak, mempersulit urusan orang. Ya. Orang yang memudahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyinin. Kemudian dia juga lemah lembut kepada manusia. Kemudian qaribin minan nas, dekat kepada semua orang. Ya, dekat kepada semua orang. Kadang misalnya seseorang itu kalau dia merasa levelnya berbeda, dia enggak dekat gitu. Ya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka untuk siapa? Orang yang selalu memberikan kemudahan. Ada orang punya hutang sama kita, Pak, misalnya, belum bisa bayar, ya udah dikasih tenggat waktu, gitu kan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminjamkan uang itu dia sama dengan separuh bersedekah. Jadi kalau antum ngasih pinjaman 500.000, Pak, itu sama dengan bersedekah 250.000 rupiah. Lalu kalau sudah jatuh tempo, kata Nabi, jatuh tempo, orang nggak bisa bayar, dikasih tenggat waktu, maka setiap hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari yang dia belum bisa bayar, Allah hitung bahwa hari itu kita bersedekah sejumlah uang yang kita pinjamkan. Ini orang yang memberikan kemudahan, dan ini orang yang mulia, dan diharamkan neraka untuk mereka. Hayyin, kata Nabi, memudahkan, memberikan kemudahan, memberikan kemudahan. Saya dulu ada kenalan, dia pengusaha baju. Lalu dia cerita, itu ada pesanan dari Kalimantan. Dia di Jakarta, ada pesanan 1 kontainer dari Kalimantan. Qadarullah, itu kapal tenggelam. Apa kata kenalan saya ini? Dia bilang sudah, maksudnya yang jatuh itu nggak usah dibayar. Ini contoh orang ngasih kemudahan, artinya tidak mempersulit orang. Ya. Kemudian lembut, kata Nabi, dan qaribin minan nas, dia akrab dan dekat kepada manusia. Ya. Ini contoh hati yang selamat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman azallahu wa iyyakum,
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan wabashiril mukhbitin, beri kabar gembira kepada orang yang patuh, kata Allah. Siapa orang yang patuh, Pak? Ini orang yang patuh pasti dia adalah yang qalbun salim, hatinya selamat. Kata Allah, alladzina idza dzakarullaha wajilat qulubuhum. Orang ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Kemudian mereka sabar, kata Allah, atas setiap musibah yang menimpa mereka. Ini Pak, sabar atas musibah. Ini orang yang sabar akan diberikan kabar gembira. Kata Allah, beri kabar gembira buat mereka. Ada jaminan, ada hadiah buat mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal muqimis shalah, dan orang yang melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dengan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini contoh orang yang punya hati yang selamat. Pertama, kalau hati mereka bersih, maka mereka ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Ini kadang itu kondisi hati Pak ya. Maka bisa kita rasakan Pak. Kadang suatu hari kita sujud itu nikmat gitu. Tapi kadang suatu hari juga kita sholat nggak terasa apa-apa. Itu karena memang kondisi hati yang berubah-ubah. Maka level yang paling tinggi ini adalah ketika dia mendengar nama Allah bergetar hatinya. Ini mereka. Yang kedua, as-sabirina 'ala ma asabahum. Mereka sabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diminta musibah, ketika ditimpa musibah. Wal muqimis shalah, dan mereka melaksanakan, menunaikan salat mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian mereka menginfakkan harta mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena infak itu kan berapa? Infak itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang dia punya hati yang sedikit bersih minimal. Ya, artinya dia punya hati, gitu kan? Rasa kasihan kepada orang, atau mungkin rasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda bahwa ada keselamatan dan rasa sehat di dalam hatinya. Ya. Orang yang melaksanakan sholat pun seperti itu. Orang nggak mungkin dia sholat kalau hatinya tidak bersih. Ya. Orang ketika dia jauh dari Allah, belum mengenal Allah, gitu kan, masih belum sehat hatinya, dia pasti melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya, malas, gitu kan. Begitu hatinya mulai sehat, mulai dia kesadaran, takut ninggalin sholat. Yang tadinya malas disemangat-semangatin agar dia melaksanakan sholat. Ini hati Pak. Apa yang membuat kita semuanya seperti itu? Hati. Yang membuat kita melangkah ke masjid, hati kita. Maka mereka ini orang-orang yang mudah-mudahan kita semua di sini yang datang ke masjid termasuk orang-orang yang diselamatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah juga, orang yang hatinya selamat adalah orang yang beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu rabbahum. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, lalu dia beramal saleh, lalu mereka tunduk kepada Allah, patuh sama Allah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Maka mereka itulah penduduk surga, kata Allah, kekal di dalam surga. Kemudian diriwayatkan lagi dari Iyad bin Himmar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati thalatha. Penduduk surga itu ada 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi turba wa muslimin, wa rajulun faqirun afifun musaddiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga itu ada 3. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika dia diberikan mandat kekuasaan, kata Rasulullah, dia berlaku adil serta mau bersedekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang di dalam hatinya terdapat rasa belas kasihan kepada saudara dan sesama muslim. Ya, rasa belas kasihan ini subhanallah baik, luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka Allah yang di langit akan sayang kepada kalian. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya belas kasihan tidak akan disayangi, tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raqiqul qalbi. Ini orang yang berkaitan lagi dengan hati, Pak. Ya, orang yang hatinya selamat.
Makanya Islam itu memerintahkan agar kita berlaku baik gitu kan. Jangankan sama manusia Pak, apalagi sesama muslim, kepada tumbuhan, binatang saja gitu kan. Bagaimana ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kurban dibeli kambing, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertajam goloknya dan cepat. Kemudian mayatnya itu, mayat binatang yang sudah sembelih jangan dilihatin kepada binatang yang masih hidup. Subhanallah begitu Pak ya. Bahkan di peperangan sekalipun, bagaimana adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nggak boleh kita ngancurin gedung, nggak boleh menebang pepohonan, nggak boleh kita, apalagi kata Nabi, nggak boleh merobohkan tempat ibadah orang yang berbeda agama dengan kita. Bahkan ulama, ahli ibadah yang mereka tinggal di tempat-tempat ibadah mereka nggak boleh kita bunuh, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak kecil. Ini subhanallah gitu ya. Hati yang artinya hati yang selamat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belas kasihan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, kepada kerabat. Ini yang pertama disebutkan kerabat. Ya, kadang kita sama kerabat justru jauh, sama orang jauh justru dekat, gitu kan? Kerabat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa muslimin, setelah itu kepada muslim. Wa rajulun faqirun afifun mutasaddiq. Lalu orang yang miskin tapi dia menjaga dirinya dari meminta-minta, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia juga bersedekah. Dia fakir, kekurangan, tetapi dia afif, menjaga diri, tidak menampakkan bahwa dia orang yang kuat, kurang, apalagi meminta-minta, begitu ya. Kemudian dia bisa bersedekah lagi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang hatinya selamat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yablughuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an ukhrija ilaikum wa ana salimus sadri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang di antara sahabat-sahabatku yang menyampaikan sesuatu kepadaku dari seseorang, melainkan aku sungguh senang jika aku keluar menemui kalian sementara aku dalam keadaan hati yang bersih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Pak, terkadang ada salah satu ulama yang ketika dia dicela oleh seseorang, oleh orang lain, itu muridnya ngelapor, ya, dilaporin sama ulama ini. Begitu ulama ini mendengar laporan, dia marah. Marah sama siapa? Bukan marah kepada orang yang mencela dia, tapi dia marah kepada orang yang menyampaikan kabar kepada dia. Kata ulama ini, kenapa kamu sampaikan? Ya kan? Kalau ibarat ucapan dia itu adalah panah, maka tadi itu melesat, artinya melenceng, nggak kena. Kenapa? Karena saya nggak tahu, nggak masuk ucapan itu ke hati saya, sehingga membuat sikap saya berubah kepada orang lain. Ya kan? Tetapi gara-gara kamu sampaikan, panah itu kena, kata dia. Dia jadi tahu. Gara-gara dia dengar ada orang si fulan, mungkin dia kenal, mencela dia, jadi berubah kan Pak ya? Iya. Maka lebih baik sesuatu itu tidak dikenal, tidak didengar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku senang, kata Nabi, ketika sesuatu disampaikan tetapi keluar dari rumahku dalam keadaan bersih, hatiku bersih, kata Rasulullah. Tidak ada rasa benci kepada orang, tidak ada rasa dengki kepada orang lain, kemudian hasad dan yang lain sebagainya. Ya, ini contoh hati yang selamat yang disebutkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata fil rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadiqan. Ya, ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya Allah, aku meminta agar dikuatkan, ditangguhkan dalam segala urusan. Kemudian wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku meminta kepadamu agar aku dijadikan selalu orang yang bersyukur. Kemudian wa husna ibadatik, aku meminta kepadamu agar aku dijadikan hambamu yang paling baik, hamba yang terbaik. Wa as'aluka lisanan shadiqan,
aku meminta kepadamu ya Allah lisanan shadiqan, lisan yang jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lisan yang jujur. Orang yang jujur itu juga tanda bahwa hatinya selamat. Wa qalban saliman, dan hati yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang engkau ketahui. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku meminta kepadamu segala kebaikan dari yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub, dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa-dosa yang engkau ketahui yang telah aku lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta agar diberikan hati yang selamat, kemudian lisanan shadiqan, lisan yang jujur. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas hadir rahimani wa rahimakumullah mengatakan, inni la amurra bil ayatin fa'alamu minha ma a'lam fa'atamanna in anna kulla muslimin ya'lamu minha ma 'alimtu. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga salah satu contoh hati yang selamat yang beliau tunjukkan. Kata dia, sesungguhnya aku, kata Ibnu Abbas, ketika mengetahui satu ayat dan aku faham kandungannya, aku juga berharap agar orang lain itu faham sebagaimana aku faham. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi salah satu contoh hati yang selamat di ikhwatul iman adalah mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu contoh hati yang selamat. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika dia faham sesuatu, dia juga pengen orang lain itu faham, ya, sebagaimana dia faham. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wudidtu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma wa lan yunsab ilayya minhu syai'. Aku berharap, kata Imam Syafi'i, setiap ilmu yang aku sampaikan ini diketahui oleh orang banyak dan mereka tidak pernah menisbatkan ilmu itu kepadaku. Ya, artinya Imam Syafi'i tidak mau bahwa setiap ilmu yang dia sampaikan bahwa itu berasal dari dia, dan dia berharap ilmu yang dia sampaikan itu dipelajari oleh semua orang sehingga manusia juga mendapatkan ilmu seperti sebagaimana yang dia dapatkan. Ya, ini akhwatul iman rasulullah wa iyyakum, di antara contoh-contoh hati yang selamat. Jadi hati yang bersih dari kesyirikan, kemudian hati yang dia menginginkan kebaikan untuk semua orang, lalu hati yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diisi dengan keburukan, tidak diisi dengan iri dan dengki, dan banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan hati, kasih sayang kepada Rasulullah, akrab dengan semua orang, baik kepada kerabat dan sesama muslim. Dan ini merupakan sumber ataupun jalan yang bisa menyebabkan seseorang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya sebagai penutup, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat anak dan harta kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, fadhil. Kerabat kita muslim juga berarti double nih Pak. Pertama, dia seorang muslim, dia punya hak untuk kita berbuat baik kepada dia. Yang kedua, dia saudara kita, syaqiq gitu kan, saudara kandung. Ini juga dia punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Maka di sini adalah seseorang yang besar, dia sayang kepada yang lebih muda, dan yang muda dia harus menghormati yang lebih tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Tidak, bukan dari golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih tua tidak sayang kepada yang lebih muda, kemudian yang lebih muda dia tidak menghormati yang lebih tua. Kalau ini bersaudara, ini antara kakak dengan adik, begitu kan? Ya. Maka minimal dia dapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dari golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sikap yang muda tidak menghormati yang tuanya, yang tuanya tidak menghormati yang lebih mudanya. Kemudian syahna, rasa benci kepada seseorang,
itu bisa membuat doa kita tidak sampai kepada Allah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dijelaskan, kata Allah dalam hadis qudsi kalau tidak salah ya. Kata Allah, angkat semua doa-doa kita kecuali orang yang di dalam hati mereka terdapat syahna. Kecuali orang yang di hati mereka terdapat rasa benci kepada orang lain, terlebih lagi kepada saudaranya. Ya, makanya silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini kalau sudah saudara berseberangan, ini sudah putus silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Bahaya. Artinya biasanya orang berseberangan itu karena hal yang sepele, urusan dunia. Hanya gara-gara dunia gitu kan. Kita korbankan surga kita korbankan doa-doa hajat-hajat kita kepada Allah yang mungkin tidak akan sampai. Sudah berapa banyak hajat yang tidak sampai begitu kan? Atau mungkin masalah yang gak ada solusi-solusinya karena doa kita itu tidak pernah sampai kepada Allah. Biasanya orang itu berantem, ribut, pasti urusan dunia. Ini harus kita pikirkan, Pak. Ribut ini gara-gara dunia, hal yang sepele itu, hal yang ringan. Masya Allah. Wallahu Dan ada lagi agar hati kita selamat. Tidak ada masalah-masalah sehari-hari. Bagaimana menyelamatkan hati? Berarti sudah selamat. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya masalah selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk menjaga hati, mencegah penyakit hati itu? Cara bagaimana itu agar kita konsisten berbuat baik. Terima kasih. Yang bagaimana cara agar hati kita ini istiqomah? Memang tergantung dari penyakitnya, Pak. Apakah istiqomah maksudnya penyakit hati di sini itu berkaitan dengan orang lain, ataukah itu berkaitan hubungan kita dengan Allah? Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu memang dia mewarnai hati seseorang. Kalau itu dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketaatan, kadang hari ini kita rajin, besok kita melemah, itu biasa. Jadi suatu hari ada sahabat yang dia ketemu dengan Abu Bakar, kata dia, wahai Abu Bakar, kenapa, kata dia, waktu kita duduk bersama Nabi seakan-akan surga ada di hadapan kita gitu. Artinya mereka terharu dekat kepada Allah, tapi begitu pulang ke rumah kumpul dengan keluarga lupa, sudah mulai pudar dengan perasaan, rasa keimanan yang mereka dapatkan di masjid dengan ketika mereka sudah sampai di rumah. Kata Abu Bakar, saya juga seperti itu, sama. Begitu mereka bertanya kepada Nabi, kata Nabi, memang seperti itu manusia, kan? Ya. Intinya seseorang itu, makanya kata Nabi SAW, ibadah itu dilakukan yang sedikit tetapi rutin, kata Rasulullah. Kemudian jangan berlebihan, kata Nabi, karena dia akan mengalahkan kita. Ya. Jadi sekedarnya saja, rutin. Kalau lagi semangat ditambah, lagi menurun, minimal yang wajib tetap dilakukan, kata Rasulullah SAW. Ini salah satu agar kita selamat. Tentunya juga adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa rasakan, Pak, kalau antum sering beristighfar, itu terasa hati lebih lembut, gitu kan? Hati lebih lunak, itu kalau kita perbanyak istighfar. Dan kata Nabi SAW, tidaklah Allah mengilhamkan kepada seseorang untuk senantiasa beristighfar. Artinya, kalau Allah itu tidak ingin mengadab seseorang, maka Allah jadikan dia berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Artinya kalau kita menginginkan tidak diadab oleh Allah, berbanyak istighfar. Dan itu tanda, alamat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menuntut ilmu, termasuk seperti duduk seperti sini, kita mendapatkan ilmu karena ilmu cahaya, Pak. Ilmu itu dia lentera. Karena ilmu kita faham, karena ilmu kita tahu, karena ilmu kita kenal yang baik dan yang buruk. Ya, kita mengenal yang halal dan yang haram. Ini sumber yang pertama.
adalah menuntut ilmu, belajar. Walaupun misalnya sekali sepekan ditambah dengan setiap Jumat kita mendengarkan khutbah, itu ilmu yang paling utama. Kalau itu berkaitan dengan manusia, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana kita mengkondisikan saja. Artinya agar hati kita senantiasa bersyukur, misalnya jangan selalu melihat ke atas, melihat ke bawah, agar kita bersyukur misalnya. Agar kita bersabar, ingat bahwa setiap musibah itu mendatangkan kebaikan, menghapus dosa. Artinya dengan seperti itu. Kalau misalnya ada misalnya banyak hal yang misalnya ada rasa benci kepada seseorang, tinggal kita ingat keutamaan orang yang tadi tidak ada rasa benci, gitu kan? Misalnya orang ketika dia tidak memiliki rasa benci kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin surga untuk mereka, gitu. Banyak hadis-hadis. Ya, artinya tentunya dengan belajar kemudian bagaimana kita mengkondisikan hati kita kalau itu berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau itu berkaitan dengan istiqomah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah kita belajar, kemudian kita memperbanyak istighfar. Ya, karena manusia ini Pak, kata Nabi, khata', banyak sering melakukan salah. Padahal kalau kita salah, ada satu titik di hatinya. Dia buat salah, ada satu titik di hatinya, maka kalau dia istighfar, dibersihkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertobat kepada Allah, kemudian konsisten melakukan ibadah walaupun itu sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Jelasnya kata istighfar dan terus menuntut ilmu untuk menjaga hati, istighfar dan menuntut ilmu secara istiqomah. Ada lagi yang kalau kita sholat untuk bisa khusyuk itu apakah hanya dengan hati atau pikiran juga Pak Ustaz? Kadang-kadang pikiran itu membawa, misalnya kita ingin menerjemahkan Al-Quran dari sana, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus itu seperti apa sih? Gitu. Jadi kadang-kadang pikiran jadi berkembang kemana-mana gitu. Gimana cara Ustaz? Apakah kita harus mematikan akal pada waktu sholat hanya dengan hati saja atau bagaimana? Iya. Jadi beda antara kita ngerti bahasa Arab dan nggak ngerti gitu Pak. Maksudnya dengan kita tidak paham. Kalau kita belum mengerti bahasa Arab, minimal kita paham kandungan secara umum. Bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sedang memuji Allah dan kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum yang kita resapi adalah itu, bahwa kita sedang meminta petunjuk kepada Allah. Tetapi untuk mendapatkan khusyuk itu Pak, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ketika dia ditanya apa itu ihsan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, simpelnya orang kalau sholat itu adalah dia merasa diperhatikan oleh Allah. Saat kita ruku, saat kita berdiri, kita merasa bahwa kita berdiri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ruku, kita rasakan bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sujud, kita hinakan, rendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita merasa bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Ini inti dari sholat. Kata para ulama, hudurul qalbi. Gerakan ini, tata cara sholat Nabi, bersedekah, ruku, sujud, itu hanya gerakan tubuh Pak. Inti dari sholat itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita ketika melaksanakan ibadah. Ketika kita ruku, hadir hati kita, merendahkan diri, merasa diperhatikan oleh Allah. Ketika kita sujud, hadir hati kita dan kita menghinakan diri di hadapan Allah dan kita merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terkait dengan sholat, ya boleh, tidak apa-apa. Agar hatinya terjaga. Ada lagi? Tidak ada ya? Mungkin Ustaz bisa tambahkan dengan namanya sholat doa itu sama. Sholat doa. Baik. Sholat doa. Baik. Ya sholat yang tidak ada putus-putus yang tidak berkaitan dengan sholat.
kalau sholat daim itu mungkin hanya penamaan begitu ya. Tapi memang ada sholat yang mutlak begitu, artinya sholat yang boleh dilakukan. Tapi sholat apapun